Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Ramadan pertemuan kita pada hari ini adalah yang terakhir. Sementara kajian kita tentang masalah keluarga belum selesai. Awak akan memasuki pula bulan Ramadan. Kira-kira nama nan ka kita lanjutkan ko menyambut bulan puasa atau melanjutkan kaji sebelumnya? Ibu-ibu, menyambut puasa atau melanjutkan kaji sebelumnya? Menyambut puasa. Lai sepakat sadonya tu. Lai siap sadonya. Lai sehat sadonya. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau yo kaji awak dalam rangka menyambut bulan puasa, lai siap bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini setelah memasuki bulan Ramadan nanti, apakah jumlah harinya 29 atau 30, keluar dari bulan Ramadan, lai siap bapak-bapak ibu-ibu untuk tidak dapat apa-apa. Tuan nok saja. Mulang balik ya. Sabantali lebih kurang 5 balik hari lagi awak akan memasuki bulan Ramadan. Lah masuk awak dalam bulan Ramadan because selama 29 atau 30 hari. Keluar awak dari bulan Ramadan, Allah siap awak untuk indak mendapat apa-apa. Tu gampang menjawabnya, ajaknya gini kau. Ndak siap dah. Nah, kalau indak siap, bertekadlah awak untuk memenuhi keinginan Allah. Yang diinginkan oleh Allah kepada awak, cie nyoba awak keluar dari bulan Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Nah, kalau gagal Bapak Ibu-ibu keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa, baru Nabi awak bersabda, kata Nabi awak, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Atau hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Itu ndak bahasa ambo dah. Kalau bahasa Allah nan diinginkan la'allakum tattaqun. Kalau awak gagal, laisa lahu, bahasa awaknya laisa tidak ada, lahu baginya. Jadi tidak ada baginya, artinya ndak dapat apa-apa. Alai siap bapak-bapak ibu-ibu untuk itu. Ya, kalau ndak siap dia bertekad dari kini untuk menjawab keinginan Allah. Ambo bagi contoh Bapak Ibu, kom bagi contoh ya. Pemerintah membuat pengumuman. Pengumumannya adalah nak menambah pegawai. Karena lah banyak nan pensiun tu ditambah jujunan baru. Istilah kininya CPNS. Lah dibuat persyaratannya dari pemerintah, ijazah itu, jurusan itu, nilai segitu, tambah syarat administrasi yang lainnya. Misalnya kakaknya, akte kelahirannya, surat kesehatan dan segala macam. Ada sebanyak 9.000 orang Bapak Ibu yang menyiapkan berkas untuk persyaratan tadi. Mendaftarlah sebanyak 9.000 orang tadi. Kira-kira Bapak Ibu dan 9.000 memenuhi syarat tidak sadonya? Saya yang jawab tidak tu. Memenuhi syarat sado tidak? Kalau tidak memenuhi syarat tu tidak mendaftarnya doh. Tak sesuai jurusan, tak sesuai nilai, tak sesuai jazah tu tak mendaftarnya. Ikut memenuhi syarat sadualahnya. Mendaftar sebanyak 9.000 orang. Beko dibuat pengumuman dek panitia, ujiannya, tesnya tanggal sekian. Iya ndak? Iya. Beko lah dalam ujian, beko dia gelo pengumuman calai. Tunggu berita sampai tanggal sekian nanti tentang pengumuman kelulusan atau siapa yang diterima, siapa yang ndak. Iya tu ndak? Alhamdulillah Bapak Ibu lah ditunggu tanggal hari pengumuman siapa yang lulus siapa yang tidak. Ternyata yang ditempelkan yang di dinding hanya yang lulus sebanyak 10 orang. Berapa orang yang lulus Bu? 10 orang. Jadi yang mendapat nama 10 orang. Anak dapat dinyo. Nah pertama dapat dinyo SK. Yang kedua dapat denyo karajo. Sesudah itu dapat lo baju seragam, dapat lo gaji, dapat lo tunjangan. Beko terakhir dapat lo pensiun. Anan salabihnya dapat
Tu lambek jawabnya. Nah selebihnya dapat A. Tidak dapat apa-apa. Ibu tuju awak bisa. Nya Ramadan kau ujian tu awak kau. Tu makanya banyak pesertanya. Weh, kalau dingin tekong nampaknya kalau la patah paruh saya nampaknya langsung tak kelulus. Allah, jadi tidak ada apa itu kata Nabi. Maka Nabi pakai bahasanya laisa lahu, tidak ada baginya, karena itu adalah masuk ujian awal. Nah, lai tahu Bapak Ibu jamaah. Jadi bisa dilihat orang yang lulus tak bisa lah. Nan la'allakum tatakun tu bisa awak lihat lulus atau tidak awak salamuko. Mari kita lihat. Kita buka, kita mulai dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang melakukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan yang memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kan jaleh tanda orang lulus lah. Jadi la'allakum tatakun, cari akhir ayat tadi, ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi orang yang semacam itu yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda macam itu pada diri awak yang hadir kini, kau baik bapak-bapak, ibu-ibu, yo lulus nama oleh Trump. Kira-kira lah barangkali ikut tes saja dari balik dulu sampai kini lah barangkali ikut tes. Biarlah barangkali ikut tes biang. Kan bisa ada barang umur kini potong sama so balik awak asa banyak itu ikut tes tu mah. Tiap tahun tes pengumuman tiap tahun. Nah, jadi ada 6. Sebagai peserta ujian, sebagai peserta tes, syaratnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berhak ikut tes di bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tandanya lulus. Yang pertama, ala bedanya je orang banyak. Kalau nya biasa masyarakat biasa, kinilah lulus jadi pegawai, ala PNS-nya, lah pakai NIP-nya. Jadi waktu itu juga kalau ala lulus, maka yang pertama tandanya adalah kita berubah menjadi orang beriman. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, dia tidak lagi mencintai harta, tetapi memberikan harta yang dia cintai. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang mereka cintai.
Tapi kalau awak masih mencintai harta, allazi jama'a malan wa addada, karena kita ingin jadi orang kaya. Ingat kajian kemarin. Cari etong kumpul, cari etong kumpul, cari etong kumpul. Karena kita mencintai. Tapi kalau orang yang bertakwa enggak. Itu contoh, kalau ibu-ibu contohnya adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka tidak lagi mencintai harta walaupun tetap berbisnis, tetap berdagang, tapi tidak lagi mencintai harta. Harta tadi diberikan kepada yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Jadi dia mencari harta adalah untuk bikin tabungannya, untuk mengisi kopornya, seperti kajian kita yang kemarin, untuk menjadi 2M. Nah, dan yang ketiga adalah tetap mendirikan sholat, wa aqamas sholat, paspor, ibarat kaji kita yang kemarin. Dan yang keempat, memberikan hak orang lain, yaitu menunaikan zakat. Jadi berbeda antara nomor 2 dan nomor 4 beda. Kalau nomor 2 memberikan harta yang kita cintai, itu balik kawa. Sementara yang nomor 4, hak orang nanado dia awak, titipan dari Allah yang mesti awak berikan kepada orang. Jadi kalau awak mengeluarkan zakat, jangan dianggap kita berbuat baik, tapi adalah titipan yang mesti kita berikan. Dan yang kelima adalah menjaga hubungan orang. Rusaknya hubungan dengan orang adalah banyak yang tidak menepati janji. Jadi orang yang bertakwa ini, yang kelima adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menepati janji apabila ia berjanji. Termasuk orang-orang partai caleg-caleg, termasuk calon pemimpin dan segala macam bagai. Orang berbisnis berdagang, kemarinlah berjanji, oh, barang kau di perhitungan dengan orang kau alun salah setong, ala dia gelok orang lain. Itu mungkin janji itu. Jadi kalau orang bertakwa enggak, dia akan selalu menepati janjinya. Dan yang keenam, ini yang paling berat Bapak Ibu, adalah sabar dalam berbagai macam sikon. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Sabar dalam kemelaratan, dalam kesempitan, dan dalam masa perjuangan atau peperangan, sabar. Ulaikal ladzina shadaku, inilah orang yang benar kata Allah, wa ulaika humus shadiqun, inilah orang yang bertakwa tersebut. Nah, jadi apa-apa ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mako banyak awak gagal seperti yang dikatakan oleh Nabi, mako banyak yang tak lulus. Nah, pertama banyak yang tidak menjawab soal. Dan yang kedua lain menjawab soal tapi jawapan tidak benar, jawapan tidak betul. Contoh, apa-apa ibu-ibu yang hadir di ruangan kini kok lain anak sekolah dulu kok atau anak sekolah kini kok? Oh ibu-ibu, anak sekolah dulu atau anak sekolah kini? Sekolah dulu. Lai pernah wak ketika ujian dahulu dia soal dek guru, biar semester, biar itu ujian kenaikan kelas dan segala macam. Soalnya adalah kategori yang pertama B strip S, lalu ada pernyataan. Atau B strip S, lalu ada tulisan pernyataan. Atau anda orang dulu, nampak orang kini enggak? Betul betul salah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Itu dibuat pernyataan, lalu dibuat jawaban antara B dengan S. Kini lawak baca soal tu Bapak Ibu, lawak ulang-ulang, lawak inu-inuan soal tadi. Indah jo mengerti awak doh. Masih bisa dijawab enggak? Awak dah paham dengan soal, masih bisa dijawab enggak? Masih. Baca rohnya. Tembak jenggu. Ya betul. Nah, tembak jenggu. Masih bisa dijawab. Walaupun tak ngerti masih bisa. Jadi corang salah satu. Kategori yang kedua adalah pilihan berganda. Soal ada, jawapan ada, cuman ada hampir jawapan. Di A jawapan lo, B jawapan lo, C jawapan lo, C. Nama jawapan wah tak tahu kan. Tak paham dengan soal, jo jawapan tak lo tahu. Masih bisa dijawab? Masih. Baca lo tadi. Tembak jenggo. Nah lah dua tu. Kategori yang ketiga, menjodohkan. Ada soal sebelah kida, ada jawab soal suo. Cuman soal jawapan tak setantang. Nan soal pertama entah nomor 5 jawapan, entah di paling bawah, entah di atas. Dah jalan dewa ada. Pokoknya jawapan ada. Masih bisa dijawab?
Masih bisa jawab. Baca roh tadi. Tembak jenggo. Tembak jenggo kau ada jaminan betul kau? Nggak ada. Ini nama saya tembak jenggo. Iya penton. Ikut. Alah. Kategori yang keempat baru awak ndak bisa menjawab tembak jenggo. Esai. Nah, esai kolah yang banyak ndak terjawab di umat Islam di bulan Ramadan. Kategori pertama masih bisa tembak jenggo. Kategori yang kedua masih bisa tembak jenggo. Kategori yang ketiga bisa tembak jenggo. Nang keempat bakal menembak jenggo. Nyo esai. Jadi ayatnya di bulan Ramadan Ustaz. Ayolah mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 187. Inilah esai yang tidak terjawab oleh umat Islam. Banyak yang tidak menjawab, ada yang menjawab timbang tidak berapa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Itu ayat untuk di luar bulan Ramadan atau untuk bulan Ramadan? Wah, inilah yang tak terjawab kebanyakan umat Islam. 10 hari yang terakhir. Jadi Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum, yang Allah tuju 10 hari yang terakhir. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka Allah halalkan bagawa suami istri malam hari di bulan Ramadan. Kalau siang jangan cubo-cubo dandonyo bare. Melanggar awak tu dandonyo puasa 2 bulan baturi-turi. Gagal cia ulang dari pertama balik. Kalau ndak taluk bebaskan budak. Dak ada budak dibebaskan. Agih orang miskin makan sebanyak 60 orang. Tu dandonyo kalau siang hari. Makanya orang tua dahulu nak namuh menikahkan anaknya menjelang bulan Ramadan. Kau ndak tahan dia di bulan Ramadan orang baru-baru lah namuh kan. Nah itu. Alah, lah jalan Bapak Ibu tu. Itu yang pertama. Jadi itu yang pertama dulu. Nan kedua Bapak Ibu, maka banyak yang ndak bisa. Kalau nan pertama tadi sampai-sampai Nabi dalam hadis, banyak hadis tentang itikaf ini, mengencangkan ikat pinggang, membangunkan seluruh keluarga untuk melakukan ibadah i'tikaf ini. Kalau di Makkah Bapak Ibu, alhamdulillah hamba sejak tahun 2002 balik, kecuali Covid yang ndak pai itu 10 hari terakhir itu ndak tamuek-muek masjid orang. Kalau masuk awak ke dalam, keluar atau masuk ke dalam balik payah tu.
Tapi kalau di kampung 10 hari terakhir itu tuh, itulah lah bisa main futsal bagian ke belakang tuh. Nah, 10 hari pertama basasak ke belakang, 10 hari terakhir basasak ke mungku. Itu kan lain tuh, sasak ke belakang, sasak ke mungku. Nah, jadi mohon maaf ikut yang tadi enggak sebabnya yang pertama yang tadi. Nah, yang kedua adalah mohon maaf Bapak Ibu sama ibarat solat. Awak solat lah dikecen oleh Allah. Aqimis solata li zikri, kata Allah. Kalian dirikan solat tapi dalam solat nang kalian ingat ambo. Awak solat Allahu Akbar tapi panganala tibo kama-kama. Bitu jo bulan Ramadan. Awak beradu di bulan Ramadan 10 hari yang terakhir panganala tibo di bulan Syawal. Lah tabayang lo bulan Syawal orang katibo di rumah, calik kursi tabuk-tabuk, cari ke pintu lah tagarajai, calik dinding lah kupak-kupak, dicalik lo botol lah kosong. Apa kan ale? Nah, lah sibuk menyiapkan menukar kursi, menukar kain, mancat rumah semacam. Iko soal lu menjawab le doa. Di pengenawal lah tiba di bulan Syawal. Itu yang kedua. Nan ketiga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 10 hari terakhir tiba lo SMS dari anak minantu cucu. Inyo ka pulang apa lah lamu ndak bersobok je cucu. Bapa ngana. Jadi soal Allah tadi ndak wak jawab le dodek karena banyak rintangan. Nah, lah tiga nan kampek lebih parah lo le untuk orang yang pedagang, orang yang berbisnis, orang nan manggale baju bali. Ayo 10 hari terakhir kalau nan jual bali gua. Bapak, Ibu ndak satu itikaf kini kau ndak Ustaz kini lo hari mencari Ustaz untuk sabaleh bulan yang akan datang kini lo masuk usaha Ustaz. Ya silakan dapatlah dewa sabaleh bulan datang. Tapi soal yang diberikan oleh Allah belum jawabnya. Itu yang berkatakan tadi. Awak banyak tidak menjawab soal. Jadi bakal lulus. Jadi ambo tetap membenarkan kata Nabi tadi. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi kamin dengan rubah artinya sama berapa banyak kata Nabi. Orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya tadi. Kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, jadi pikirlah, ambo kan memberikan persiapan menghadapi Ramadan, judulnya tadi kan. Dia ambo sebelum awak memasuki Ramadan, ancak membina mental awak dulu, keinginan awak. Apa ngana akan lulus atau tidak? Sementara seseorang kau Bapak Ibu inilah juara di sekolah, nilai paling tinggi. Ketika dapat pengumuman masuk perguruan tinggi atau pengumuman masuk jadi pegawai, inyo langsung mendaftar lalu kemudian menjalang ujian tibo, nyopai ke tempat bimbel, nyopai ke tempat les. Makanya padanya juara karena dia mempersiapkan diri semata mungkin jangan sampai tidak lulus. Itu azam namanya, tu ndak sekadar niat do azam, lah boleh tekad tinggi usaha. Jadi kira-kira awak sampai di masa awak besok di bulan Ramadan kau sehingga bisa menjadi la'allakum tattaqun tadi. Sehingga tanda-tanda yang 6 tadi ada dalam diri awak. Sehingga awak menjadi orang beriman, tidak lagi mencintai harta, tapi memberikan harta yang kita cintai. Kita tetap menjaga solat awak dan memberikan hak orang lain yang ada di awak menunaikan zakat. Dan awak tetap menepati janji kalau ambil perjanjian dengan orang. Dan yang ke-6 adalah sabar dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Iko bagi contoh Bapak Ibu. Keluar dalam Ramadan disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Ada yang artikan kembali kepada fitrah. Merayakan hari fitrah awak seperti bayi baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mari kita lihat, benarkah semua orang yang kembali kepada fitrah? Mari kita buka surat, kok hasil lagi ya? Nah, yang mendapatkan surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Jadi baru awak bisa mendapatkan pembersihan dari Allah, pengampunan dari Allah, dia bagi furqan oleh Allah kalau awak lulus in tattaqullah. Perhatikan ayatnya baik-baik. Hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian lulus menjadi orang yang bertakwa, ambu agih kalian furqan kata Allah. Macam tadi berbeza antara awak dengan kebanyakan orang, ada beda terasa dalam batin awak. Nah, yang kedua adalah wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan menghapuskan segala macam kesalahan awak, artinya pemutihan tadi. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa awak, tapi dengan syarat lulus dulu in tattaqullah. Kalau mau bacakan ayat yang lain Bapak Ibu, hasil dari kelulusan awak tadi kuam, di dalam surat At-Talaq surah 65 di akhir ayat berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kalau ada kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, Allah akan memberikan solusinya, jalan keluarnya, yaj'al lahu makhraja. Walaupun kerajunya sarabutan, gajinya cuma gali lubang, timbul lubang, kalau dia adalah orang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan Allah agih nyorasaki dari arah yang inyo sendiri indak manyangku-nyangku. Karajawa sehari-hari cuma mengalih air teh hijau setelah ini nah, tapi beko dapat rezeki dari Allah, nah bisa saja pai umrah satu keluarga lagi. Itu rezeki yang datang dari Allah. Ndak ada sangku-sangku. Kalau dari menjuai kabai bilu lah kadapet piti kat 35 juta 40 juta tu. Tapi bagi Allah tidak. Kalau sudah menjadi orang bertakwa, ada rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Lalu kemudian masih dalam surat yang sama, surat yang ke-65 tadi, ayat yang keempat, akhir kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan atau mempermudah sekalian urusannya. Allah akan mempermudah sekalian urusannya. Karena dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Katakan tuan dia awak, kalau tekad lulus banyak keuntungan yang awak dapatkan. Kemudian ayat yang kelima akhir ayat juga, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan dari mereka kesalahan mereka dan memberi balasan dari segala amalnya dengan balasan yang besar sekali, yang banyak sekali. Masih banyak lagi Bapak Ibu, contoh lagi. Ambo tanya kepada Bapak Ibu yang hadir ko dulu. Awak yang hadir kini ko lai pasti ke pulang sado lasok kang. Ada yang merencana hidup kalamu di dunia ko ndak? Ndak ke pulang-pulang. Ada saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Lai yakin ke pulang sadonya kang? Lai ndak? Lai ASEAN kan menjepit pulang besok kang? Ha, hilang kan? Kalau Bapak Ibu menjadi orang bertakwa, nanka menjapui awak, malaikat mautnya bernama malaikat rahmat. Tapi kalau Bapak Ibu gagal, maka yang akan menjapui awak malaikat azab. Makanya malaikat maut itu dua, nan setawa malaikat nan dua, mungkar nangkir rakib atib. Karena itu yang diajarkan di sekolah. Pada malaikat maut jodoh. Ingat tak Bapak Ibu kisah 100 orang yang membunuh orang 100 orang. Ketika angoknya keluar, inyo ke meninggal, cik malaikat menjaputnya tu dua sampai batangka malaikat berdua tadi. Nah itulah malaikat maut tu ada dua. Nah sekarang mari kita perhatikan surat An-Nahl, surat 16 ayat 30 sampai 32. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin
alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, ia mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Lah, lain nampak Pak Ibu tuh. Jadi kalau berhasil lulus menjadi orang bertakwa, walaupun ndak ada orang nang kamalapeh awak bisu, ndak ada nang kamantalkinkan awak seperti pesan Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah, ndak ada masalah. Nabi Sulaiman juga ndak ada yang malapeh, la tungkeknya makan aneh-aneh. So kata orang. Jadi orang yang bertakwa akan dijemput oleh malaikat rahmat, datang dari muka, dibaca salam oleh malaikat tadi. Salamun alaikum, tahan sakit seketik ya kasarugo awak lai. Sakit tetap sakit Pak Ibu. Nabi yang mengatakan. Tapi sarugo lah dicalian kawa, tahan sakit seketik ya. Selamat untuk kalian, ayo kita ke sarugo. Jadi kalau kami gagal batu Ustaz, banyak pelanggaran terhadap Al-Quran, jadi orang zolim awak, banyak awak melanggar aturan agama, malaikat nan ciek lain menjapi awak dari belakang. Coba perhatikan surat Al-An'am, surat nan ke-6 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu itu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalasi dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengadakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Sama je nan tadi mati ya? Beda. Makanya malaikat maut tu dua, dari muka cek, dari belakang cek. Wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras tunan sewantago tu. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu malaikat Rahman. Jadi kalau tiba di ambon pamun tak pernah berfikir sian kemalapeh mati bisu anak ko cucu ko orang rumah nak tahu ado. Yang penting kini awak bisa mendatangkan malaikat Rahman untuk menjapui awak pulang kalau lebih target hidup awak di dunia gua. Makanya luluslah menjadi orang yang bertakwa. Beda itu. Dilakaknya dulu, dilambiknya dulu. Ada tu suruh mengeluarkan angok seorang. Akhriju anfusakum, keluar angok seorang kecilnya. Anda bisa ngeluar seorang ada tu anjing sentaan lai.
Kenapa menyombongkan diri dengan ayat Allah? Ditunjukkan ayat tu mengerengkang, ditunjukkan kau hendak kituna bagamu, payah benar bagamu Allah. Rasulullah besok kematian besok hendak percaya. Itu lebih lain celik kamu sadar angek dingin atau angek dingin. Kalau angek dingin dek kuro nama tu man. Kalau masuk kampung ambo dek sampu tu. Nah beda pula mengecet tadi beda ndak sama tu. Kalau yakin awak besok ndak kalamu hidup di dunia aku siapkanlah sian engkau menjapui. Jadi kajian buku dari dahulu gigih menggiring awak untuk menjadi pesan khatib dari mimbar ittaqullaha haqqa tuqatih itu sebenarnya Nabi pun dima mengecek tidak pernah meninggalkan kata ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di masa saja awak berada supaya nak selamat awak. Nah masih banyak lagi Bapak Ibu nangka dimiliki, nangka didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa tadi, sampai-sampai di padang mahsyar, sampai-sampai lalu di api, sampai-sampai di surga bebas memilih di tampai nangka 7 banyak yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang lulus menjadi orang yang bertakwa tadi. Nah karena waktu lah masuk Allah Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, sampai sini lo kaji awak dulu dek karena akan memasuki bulan Ramadan. Mari wak barasian lo hubungan awak sama awak, terutama ambo kini jawab sebagai jemaah, ambo sebagai pemberi ilmu kepada awak. Kalau ada yang kurang tapek ambo menyampaikan kaji lai apa ibu-ibu magi ambo maaf ndak gom. Nanawa alhamdulillah lah ambo maafkan terlebih dulu walaupun banyak ambo nanti singgung dewa. Ila dia agi kaji tunjuk dewa ayat hanya bitun calik kau tu kata singgung ambo tu. Apilah ambo maafkan terlebih dulu tu. Ya Nabi sendiri caliklah baraja ayatnya orang tu. Ndak ada yang beliau dendam seorang Allah je doh. Mudah-mudahan ambo terkait tulon ndaknya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.